Berikutnya, setelah mendapatkan background, yang berikutnya adalah membuat suatu div untuk container atau biasa orang menamakan wrapper. Maksud saya di sini untuk suatu div di mana div tersebut akan menampung suatu div baru. Dan jika saya ke web content, Anda bisa lihat di sini ada auto background, dan ini tidak diperlukan lagi, artinya sekarang dapat dihapus karena jika saya men-save kembali dengan nama background, maka ini akan kembali tersave dengan tampilan yang berbeda. Tetapi kali ini saya tidak akan menghapus untuk slice yang ada. Yang kali ini saya akan lakukan adalah mereuse atau menggunakan kembali. Jadi di sini ada untuk slice, dan slice akan ubah namanya menjadi wrapper. Saya enter, dan saya bisa lihat berubah namanya. Setelah berubah, yang diperlukan berikutnya adalah untuk slice select tools. Dan dengan menggunakan slice select tools, pastikan untuk slice yang Anda maksudkan terpilih. Jadi misalnya di sini ada untuk wrapper, pastikan terpilih. Dan saya akan membuat suatu slice di mana slice ini akan mendapatkan untuk lebar dari tampilan yang ada di sini. Ups, salah. Tunggu. Jadi tampilan yang ada di sini yang akan didapatkan adalah lebarnya, dan lebarnya adalah, jika saya ke slice dan ke dimension, Anda bisa lihat ada 671, dan ini saya akan pakai di pengaturan untuk CSS. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, yang akan dilakukan di sini adalah membuat suatu div dan div juga, di mana div ini saya akan beri nama dengan saya akan menggunakan style CSS dengan ID. Jadi ID dan namanya di sini adalah wrapper. Seperti ini. Dan berikutnya, setelah ke halaman index, Anda memilih untuk split atau the side mungkin, ya. Ke bagian wrapper, pastikan terpilih, dan pilih untuk attach new CSS, di mana pastikan ID dan penulisannya CSS adalah tanda pagar lalu wrapper. Saya tekan OK, dan yang saya butuhkan adalah, pertama adalah untuk box, di mana untuk lebarnya saya akan menggunakan lebar yang saya telah dapatkan di image ready. Jadi saya copy dan saya paste. Jadi pixel juga untuk satuannya, dan untuk margin, jadi margin top saya akan gunakan 0, margin bottom 0, dan right auto serta left auto. Ini akan membuat untuk div wrapper berada di tengah. Dan ya, hanya ini yang saya butuhkan. Saya tidak membutuhkan background dan lain-lainnya. Lalu saya tekan OK. Saya kembali ke style.css, saya save, dan ke index.html saya save juga. Dan kali ini saya akan ke web browser. Jadi di sini adalah index.html. Saya refresh dan tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Jika Anda menggunakan untuk extension dari Mozilla Firefox, yaitu web developer, tunggu saya cek dulu add-ons, dan yang mungkin Anda bisa lihat adalah tunggu extension, ya ini web developer. Anda bisa cari dengan nama web developer. Web developer akan memungkinkan Anda mempunyai toolbar seperti ini, di mana jika saya memilih untuk information, lalu di sini ada div order, Anda bisa lihat di sini ada div dengan nama wrapper, dan ini div satu di sini menandakan bahwa ini menandakan div yang berada paling awal, artinya pada first atau pertama, div pertama, dan Anda lihat berada di tengah serta dengan lebar yang telah ada.